Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Gita Putri Astari dengan nomor MPM 104. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait analisis biaya dan pengendalian pada proyek manufaktur harga pokok pesanan di perusahaan Linda Floris. Perusahaan yang kami pilih adalah perusahaan papan bunga yang bernama Linda Floris. Nah, Linda Floris ini sendiri berfokus pada pelayanan rangkaian bunga. Didirikan oleh Septinila Rohani pada 6 September 2015 yang berlokasi di Jalan Ahana Sution nomor 131 di Metro Timur, Lampung. Nah, Linda Flores ini memanfaatkan peluang yang terbuka pada saat itu untuk membuka usaha papan bunga ini karena pada saat itu di Metro sendiri belum banyak pelaku usaha yang membuka usaha pesanan terkait papan bunga. Dan metode pemasaran yang digunakan oleh Linda Flores adalah melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Kemudian, karakteristik pesanan dalam perusahaan industri Linda Floris sendiri memiliki tiga hal. Yang pertama ada pesanan berdasarkan kustomisasi. Nah, pesanan ini dipesan berdasarkan dengan permintaan spesifik pelanggan dan biasanya setiap pesanan ini bersifat unik karena menyesuaikan dengan kebutuhannya seperti entah itu pernikahan, ulang tahun, adanya acara perusahaan dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya produksi berdasarkan permintaan atau made to order. Jadi, papan bunga ini sendiri baru diproduksi ketika adanya permintaan, sehingga memastikan bahwa produk yang dihasilkan ini sesuai dengan kebutuhan sekaligus keinginan dari para pelanggannya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, ada fleksibilitas dalam jenis produk. Nah, selain menjual papan bunga, Linda Floris sendiri ini menawarkan beberapa produk lainnya seperti buket bunga segar, buket makanan ringan, ataupun papan untuk wisuda dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan para pelanggannya. Kemudian adanya produksi terputus-putus. Nah, ini adalah proses pembuatan produk yang bergantung pada masuknya pesanan baru, sehingga tidak ada produksi berkelanjutan tanpa permintaan yang jelas dari pelanggan. Kemudian ada penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Linda Flores ini memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk memperluas jangkauan pasarnya. Jadi Linda Flores ini berfokus untuk memproduksi ataupun memasarkan produk-produknya ini melalui jejaring media sosial. Dan Linda Flores juga fokus terkait keunikan dan personal touch-nya. Nah, dengan setiap produk dirancang khusus sesuai dengan pesanan, Linda Flores menekankan pada keunikan dan personalisasi dalam setiap pesanan. Nah, ini ada klasifikasi biaya dalam perusahaan Linda Flores. Nah, ini mencakup 7 hal yang biasanya bahan ataupun biaya bahan yang dibutuhkan oleh Linda Floris itu sendiri dalam memproduksi papan bunganya. Yang pertama ada papan kayu, ada kain, busa papan, jarum pentul, bunga, paku, dan strapless. Ini biasanya untuk satu pesanan. Dan total biaya yang biasanya dikeluarkan oleh Linda Floris untuk memproduksi satu papan adalah sejumlah Rp746.000. Kemudian, bagaimana dengan biaya upah tenaga kerjanya? Nah, ini terbagi menjadi dua. Ada upah karyawan yang membuat papan ataupun pesanan, dan ada juga upah sopir yang mengantarkan setiap pesanannya ke para pelanggan. Nah, biasanya untuk upah karyawan, Linda Floris mematok harga sejumlah 42.500 untuk setiap satu pesanannya. Dan untuk upah sopir mematok sebesar 15.000 untuk sekali pengiriman. Begitu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fiska Nurstiani dengan NPM Akhir 116. Materi selanjutnya yaitu sistem akuntansi berdasarkan pesanan pada perusahaan Linda Flores. Jadi Linda Flores ini menggunakan sistem akuntansi berdasarkan pesanan untuk mencatat pembelian bahan produksi, pembayaran upah dan gaji karyawan,
pencatatan penjualan, dan juga pencatatan keuntungan. Nah, untuk pembelian bahan produksi sendiri, ini Linda Florits mencatat persediaan bahan pada kas. Dan selanjutnya untuk pembayaran upah dan gaji karyawan, Linda Florits ini mencatat biaya upah dan gaji pada kas. Untuk pencatatan penjualan sendiri, ini Linda Flores mencatat kas pada penjualan produk jadi, dan untuk pencatatan keuntungan, Linda Flores ini menghitung keuntungan ini dengan mengurangkan penjualan dengan biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja, yaitu uh, dengan harga jual 1 juta dikurangkan dengan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 746.000 ditambah 57.500. Jadi keuntungan Linda Flores ini yaitu 196.500. Lalu selanjutnya ada analisis sistem akuntansi berdasarkan pesanan pada perusahaan Linda Flores. Nah, untuk sistem akuntansi ini sendiri itu ada perbedaan dalam pengklasifikasian biaya, di mana Linda Flores ini hanya mengklasifikasikan biaya menurut biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja saja. Dari kelompok kami ini akan merekomendasikan terkait pengklasifikasian biaya ini. Nah, ini ada rekomendasi klasifikasi biaya. Itu yang pertama, kita bisa mengklasifikasikan biaya bahan langsung seperti papan kayu, kain, busa papan, dan juga bunga. Lalu selanjutnya kita bisa mengklasifikasikan biaya tenaga kerja langsung yang termasuk upah karyawan. Lalu yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Ini kita bisa mencatat biaya overhead pabrik, yaitu jarum pentul, paku, strapless, upah sopir, penyusutan kendaraan, biaya sewa bangunan, dan juga biaya listrik. Lalu selanjutnya itu perbedaan pada sistem akuntansi berdasarkan pesanan. Ini untuk mencatat jurnal-jurnalnya, kita merekomendasikan next. Baik, saya di sini Zahra Fardisa Abadi dengan NPM akhir 119. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem akuntansi berdasarkan pesanan yang diterapkan oleh perusahaan Linda Flores. Sistem akuntansi berdasarkan pesanan yang pertama yaitu ada akuntansi untuk bahan. Di sini perusahaan mencatat pembelian bahan produksi dengan mendebit persediaan bahan dan mengkredit kas. Kemudian, pemakaian bahan produksi dicatat dengan produk dalam proses biaya bahan langsung, biaya overhead pabrik aktual pada persediaan bahan. Yang selanjutnya ada akuntansi untuk tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan pada perusahaan La Floris itu ada dua, yaitu upah karyawan dan juga upah sopir. Untuk penentuan biaya upahnya sendiri, perusahaan Linda Flores mencatat dengan mendebit biaya upah dan gaji dan mengkredit utang upah dan gaji. Kemudian, pendistribusian upah dan gaji, pencatatannya yaitu dengan produk dalam proses, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik aktual pada biaya upah dan gaji. Kemudian, untuk pembayaran upah dan gaji sendiri, pencatatannya yaitu utang upah dan gaji pada kas. Yang selanjutnya ada akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang digunakan oleh Linda Flores yaitu ada jarum pentul, paku, strapless, upah sopir, penyusutan kendaraan, biaya sewa bangunan, dan juga biaya listrik. Untuk pembebanan BOP sendiri, rumusnya yaitu 100% dikali biaya bahan baku. Nah, di sini biaya bahan baku yang digunakan adalah 746.000. Dan pencatatan yang dilakukan yaitu produk dalam proses, biaya overhead pabrik pada BOP dibebankan. Yang selanjutnya ada akuntansi untuk biaya overhead pabrik, yaitu BOP aktual dengan mencatat biaya overhead pabrik aktual pada debit dan mengkredit kas, akumulasi penyusutan kendaraan dan juga sewa dibayar di muka.
Yang selanjutnya ada pencatatan selisih BOP, yaitu dengan mendebit biaya overhead pabrik dibebankan selisih BOP dan mengkredit biaya overhead pabrik aktual. Lalu selanjutnya mencatat beban pokok penjualan pada selisih BOP. Saya Feni Redita Melia dengan NPM akhir 113 akan menjelaskan tentang sistem akuntansi berdasarkan pesanan pada perusahaan Linda Floris. Akuntansi untuk biaya produk jadi menjurnalnya, persediaan produk jadi, di debit, dan produk dalam proses biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP di sebelah kredit. Pencatatan biaya produk yang diserahkan kepada pelanggan dicatat menjadi beban pokok penjualan di sebelah debit dan persediaan produk jadi di sebelah kredit. Ini adalah perbandingan dari biaya produksi yang telah dianalisis dan biaya produksi yang dihasilkan oleh Linda Floris. Total selisih biaya yang telah dianalisis ada sekitar Rp51.096. Dengan margin laba sebesar 117,05% dibandingkan dengan Linda Floris sebesar 124,46%. Berikut ini adalah laporan laba rugi dari Linda Floris, yaitu penjualan dari Linda Floris ini sebesar Rp1.000.000 dengan total harga pokok 834.400 dan menghasilkan laba bruto sebesar 165.600 yang menghasilkan laba neto sebesar 165.600. Berikut ini adalah kartu pesanan dari Linda Floris. Yang pertama ada biaya bahan langsung yang totalnya Rp660.000 dan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp42.500 serta biaya overhead pabrik sebesar Rp834.400. Dan perhitungan biayanya menghasilkan laba sebesar Rp165.600. Analisis sistem akuntansi berdasarkan pesanan pada perusahaan Linda Floris. Linda Floris telah menerapkan sistem akuntansi berbasis harga pokok pesanan untuk mengelola biaya produksi papan bunga secara efektif. Perusahaan mengkategorikan biaya menjadi 3 komponen, yaitu biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Dengan pencatatan rinci pada setiap tahap produksi, mulai dari pembelian bahan baku sampai penggunaan tenaga kerja. Linda Floris dapat melacak biaya per pesanan dengan akurat. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk menganalisis efisiensi, mengendalikan biaya, dan menetapkan harga barang kompetitif. Harga yang kompetitif sehingga mendukung keberhasilan jangka panjang dan perbaikan keberlanjutan dalam operasional perusahaan. Baik, kita sampai ke kesimpulan dari analisis laporan dari perusahaan Linda Floris ini. Sebenarnya sistem akuntansi harga pokok pesanan yang diterapkan oleh Linda Floris memiliki pendekatan yang terstruktur dan efisien dalam mengelola biaya produksi papan bunga. Nah, melalui pencatatan rinci dari biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead, perusahaan dapat mengawasi pengeluaran, meningkatkan efisiensi, dan menghitung harga pokok produk dengan lebih akurat. Nah, sistem ini tuh tidak hanya memungkinkan pengendalian biaya yang lebih baik, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis, sehingga perusahaan mampu meraih profitabilitas yang jauh lebih tinggi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekaligus, rekomendasi yang bisa kami berikan adalah perusahaan Linda Floris mungkin bisa mulai menghitung terkait penyusutan dari kendaraan, gedung, ataupun lain sebagainya, sehingga margin yang didapat akan lebih akurat untuk mendapatkan profitabilitas yang jauh lebih tinggi nantinya. Baik, sekian dari presentasi kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Gita Putri Astari, mohon undur diri. Eh, Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.